Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas apa sih Injil Sinoptik itu. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar istilah Injil Sinoptik? Ya, tentu pernah ya. Lalu apakah Injil Sinoptik itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pengertian Injil Sinoptik. Definisi Injil Sinoptik terdiri dua kata, Injil dan Sinoptik. Injil berasal dari kata Evangelion, bahasa Yunani, artinya kabar baik. Sinoptik berasal dari kata shin dan optik, artinya melihat secara bersama-sama. Injil Sinoptik merujuk kepada 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga kitab ini melihat secara bersama-sama kehidupan Yesus, mulai dari kelahirannya hingga kematian dan kebangkitannya, tetapi dengan cara pandang yang berbeda-beda sesuai dengan kacamata para penulisnya. Ketiga Injil ini memiliki banyak kesamaan, bukan hanya dalam hal konten naratifnya, tetapi juga struktur dan urutan kisahnya. Banyak teks dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang bisa disejajarkan atau diparalelkan karena memiliki kata-kata, istilah, dan struktur kalimat yang sama. Namun, sekalipun banyak kesamaan, ketiga Injil ini juga memiliki perbedaan, terutama dalam detail dan penekanan naratifnya. Apa sih pentingnya mempelajari Injil Sinoptik? Mempelajari Injil Sinoptik penting bagi orang Kristen karena ketiga kitab Injil ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, merupakan sumber utama untuk kita mempelajari ajaran dan kehidupan Yesus Kristus sebagai dasar iman Kristen kita. Mempelajari kesamaan Injil Sinoptik menolong kita melihat kesatuan dari Injil-Injil tersebut sehingga kita semakin dalam memahami tentang Yesus. Mempelajari perbedaan di antara ketiga kitab Injil Sinoptik juga membantu kita memahami berbagai konteks, cara pandang, dan tujuan penulisan dari masing-masing kitab Injil ini. Susunan Injil Sinoptik. Ketiga Injil Sinoptik ini ditempatkan dalam Alkitab dalam susunan yang tidak sembarangan. Mari kita pelajari alasan penyusunan Injil-Injil ini. Injil Matius ditempatkan yang pertama. Dalam kanon Perjanjian Baru, Injil Matius ditempatkan sebagai kitab Injil yang pertama, sebelum Injil Markus dan Lukas. Bukan karena Injil Matius ditulis lebih dahulu, tetapi karena ada peranan Roh Kudus yang mendorong bapak-bapak gereja menempatkan Injil Matius sebagai kitab pertama. Yang menjadi latar belakang pilihan ini adalah kepada siapa Injil Matius ini ditulis. Injil Matius dialamatkan untuk orang Yahudi, yaitu keturunan Abraham sebagai penerima janji keselamatan yang menanti-nantikan kedatangan Mesias sejak masa Perjanjian Lama. Sekarang Mesias sudah datang dalam diri Yesus. Inilah yang ingin disampaikan Matius kepada orang Israel, bahwa Yesus adalah Mesias, penggenapan janji Allah itu. Injil Markus ditempatkan yang kedua. Sama halnya dengan Injil Matius, dalam proses kanonisasi, Roh Kuduslah yang membuat bapak-bapak gereja menempatkan Injil Markus di belakang Injil Matius. Dalam menuliskan Injilnya, Markus memakai sudut pandang orang bukan Yahudi untuk memperkenalkan Kristus. Markus percaya bahwa orang di luar Yahudi, jika mereka percaya kepada Yesus, mereka pun beroleh keselamatan. Injil Lukas ditempatkan yang ketiga. Lukas mengalamatkan Injilnya untuk orang Yunani karena Lukas melihat bagaimana Paulus dan rekan-rekan pelayanan Paulus mengabarkan berita tentang Kristus kepada orang-orang di luar Yahudi, bahkan kepada orang Romawi dan juga ke seluruh dunia. Demikianlah kitab-kitab sinoptik ini disusun
Sadar atau tidak, jemaat mula-mula telah mengambil peranan dalam peletakan ketiga Injil ini. Kemudian, di bawah bimbingan Roh Kudus, bapak-bapak gereja menetapkannya untuk menggenapi rencana dan ketetapan Allah. Perbedaan Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes dianggap sebagai Injil yang memiliki 90% kekhasan pribadi yang tidak dimiliki oleh Injil Sinoptik. Yohanes menuliskan Injilnya berdasarkan penafsiran teologis tentang kisah faktual dari Injil-Injil Sinoptik. Sementara itu, dapat disimpulkan bahwa sumber Injil Yohanes adalah sumber yang sahih, tersendiri, dan dapat berdiri sendiri. Perbedaan sumber materi. Sebagian besar hipotesis Injil Sinoptik sepakat bahwa Injil Markus adalah Injil yang ditulis paling awal. Matius dan Lukas menjadikan Injil Markus sebagai sumber penulisan, ditambah beberapa sumber yang lain seperti sumber M, Q, dan L. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Dipercaya bahwa sumber materi yang digunakan Yohanes adalah dari Yohanes sendiri. Rasul Yohanes adalah saksi mata, sehingga ia melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan dan ajarkan ketika ia mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Injil Sinoptik memberi ruang yang besar untuk menuliskan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, sedangkan Injil Yohanes tidak. Injil Yohanes lebih banyak menulis pengajaran Yesus dalam bentuk percakapan, misalnya kisah Nikodemus, perempuan Samaria, orang buta yang disembuhkan, Lazarus dibangkitkan, dan peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Kekhasan lain dari Injil Yohanes adalah penggunaan simbolisme saat menjelaskan ajaran Kristus, seperti air, terang, anggur, dan gembala. Sedangkan Injil Sinoptik tidak memakai simbol-simbol tersebut. Perbedaan geografis. Para penulis Injil menuliskan lokasi geografis pelayanan Yesus dengan cara yang berbeda. Matius, Markus, dan Lukas banyak mencatat pelayanan Yesus di daerah Galilea dan sekitarnya sampai ke Kaisarea Filipi. Sementara itu, Injil Yohanes lebih banyak mencatat pelayanan Yesus di Yudea dan Yerusalem. Yohanes mencatat perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah sebanyak 3 kali. Pelayanan Yesus di daerah Yudea seperti Yeriko, Emmaus, dan Betania. Selain itu, minggu terakhir kehidupan Yesus hingga kenaikan Yesus dituliskan Yohanes terjadi di Yerusalem. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Injil Sinoptik memiliki setting geografis di daerah Galilea hingga Kaisarea, sedangkan Injil Yohanes adalah daerah Yudea, khususnya Yerusalem. Perbedaan struktur penulisan. Injil Sinoptik memiliki struktur penulisan yang panjang dan detail, khususnya penulisan perumpamaan dan ajaran Yesus. Sedangkan Injil Yohanes hanya menuliskan 7 perumpamaan Tuhan Yesus. Selebihnya adalah pengajaran-pengajaran Yesus. Oleh karena itu, Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil doktrinal, tetapi disampaikan dalam bentuk kisah percakapan. Injil Yohanes berdiri sendiri sebagai sebuah Injil yang khas dan sahih sebagai karya Yohanes. Sekalipun terdapat perbedaan, para penulis sama-sama menekankan satu tokoh yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus, baik dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, adalah ajaran yang bersumber dari Allah Bapa. Penekanan utama para penulis Injil adalah bahwa Yesus datang, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan umat manusia. Hubungan Perjanjian Lama dengan Injil Sinoptik. Perjanjian Lama adalah dasar dari penulisan kitab Injil Sinoptik. Berkali-kali para penulis Injil Sinoptik mengutip firman, baik dari kitab Taurat maupun kitab-kitab para nabi.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa ada harmoni antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika masa Perjanjian Baru berlangsung, kitab suci Perjanjian Lama sudah terkumpul dalam dua versi, yaitu versi bahasa Ibrani dan versi Yunani yang disebut Septuaginta. Kitab suci Perjanjian Lama terdiri dari 47 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Sekalipun ada banyak penulis, seluruh kitab Perjanjian Lama harus dibaca sebagai satu kesatuan karena sumber penulisannya adalah satu, yaitu Allah sendiri. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengimani bahwa semua yang Allah janjikan dalam Perjanjian Lama pasti Allah genapi. Perjanjian Baru adalah penggenapan dari janji Allah dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya kitab suci Perjanjian Lama memiliki arti penting bagi umat Allah yang hidup pada masa Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengacu pada satu tokoh yang sama, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus yang dijanjikan sejak masa Perjanjian Lama dan dialah penggenapan dari semua janji Allah. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan kabar baik yang dicatat oleh semua Injil sinoptik. Seluruh sejarah keselamatan Allah dari Kejadian sampai Wahyu berpusat pada Yesus Kristus atau Kristosentris karena dialah puncak dari seluruh janji Allah. Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Meski begitu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang banyak menilai dan menganggap bahwa Yesus datang ingin meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Masih ada hal-hal yang dirasa samar-samar dalam peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Akan tetapi, ada satu benang merah yang menghubungkan semua peristiwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Allah, Sang Pembuat, dan Sang Pengukir sejarah bangsa-bangsa. Allah memberikan hikmat kepada semua penulis kitab sehingga mereka dapat menuliskan pernyataannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah adalah penggerak sejarah dan berotoritas penuh dalam sejarah. Demikianlah saudari-saudara terkasih pembahasan kita tentang apa sih Injil Sinoptik itu. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.